Ashok menemui Suraj dan meminta maaf. Suraj berkata bahwa dirinya tidak akan melepaskan Mihir. Ashok pun berkata akan membuat rasa sakit Suraj untuk menjebak Mihir dan membuatnya berada dalam penjara. Ashok menambahkan jika Mihir adalah kelemahan Mihika, ketika Mihir di penjara maka Mihika akan berlari pada dirinya. Suraj berkata bahwa dirinya tidak berpikir itu akan terjadi. Ashok menjawab bahwa dirinya akan menjebak Mihika dan Mihika harus datang padanya. Raman mendapatkan burger untuk Ruhi. Ruhi lalu meminta minuman dingin dan juga es krim. Semua sibuk memenuhi keinginan Ruhi. Ruhi pun bertanya, apa yang terjadi dengan semua keluarganya? Dia berkata, apakah kalian berpikir hakim akan memberikanku pada Ibu Sagun? Kalian merasa ini malam terakhirku di rumah ini. Semua pun menangis mendengar ucapan Ruhi. Ruhi kembali berujar bahwa dirinya tidak akan pergi kemanapun. Ishita menjawab bahwa Ruhi tidak akan pergi kemana-mana. Ruhi membalas, kalian semua berbohong, hakim membuka kembali kasus hak asuhku dan kalian semua bersikap ingin membuatku bahagia, kalian akan mengirimku. Ruhi menangis dan berlari ke kamarnya. Ishita pun berlari mengejarnya. Toshi kembali berkata sambil menangis bahwa dirinya tidak bisa kehilangan Ruhi. Simi pun memeluknya. Ishita meminta maaf pada Ruhi dan berkata bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana karena dia anaknya. Ruhi bertanya mengapa Ishita menyerah. Ishita berkata bahwa dirinya tidak menyerah, hanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ishita pun memeluk Ruhi dan mereka menangis. Raman datang dan melihat mereka. Ruhi berkata jika dirinya tidak ingin bersama Sagun. Ishita membalas bahwa ayah Ruhi adalah ayah terbaik dan dia tidak akan membiarkannya pergi karena dia sangat mencintainya. Ruhi lalu mendekati Raman dan Raman berjanji tidak akan membuat Ruhi jauh darinya. Ruhi mengambil selendang dan mengikat tangan mereka bertiga lalu berkata sekarang kita 3 orang tapi kita menjadi satu dan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Mereka pun tersenyum. Ishita dan Raman berdoa semoga harapan Ruhi menjadi kenyataan. Raman lalu bercanda dan berkata jika tangannya terikat bagaimana dia akan pergi ke kantor. Mereka semua pun kembali tersenyum. Pagi harinya, kasus pengadilan dimulai. Mihir memberikan pernyataannya dan mengatakan jika dirinya kehilangan kendali pada Suraj dan itulah alasannya terjadi insiden pada hari itu. Sagun pun menjelek-jelekan Raman dan Toshi ganti menghina Sagun. Raman menjelaskan bahwa dia kehilangan kendali karena beberapa orang berbicara buruk tentang istri dan adik iparnya. Raman meminta hakim tidak menjauhkan Ruhi darinya. Seorang wanita juga memberikan kesaksian untuk melawan Ishita. Vishwa pun mendukung Ishita. Tanu juga datang dan membuat pernyataan yang menyudutkan keluarga Raman. Mihika mengakui kesalahannya dan meminta untuk tidak menghukum Ishita untuk itu. Hakim berkata akan memberikan keputusannya setelah istirahat. Ishita menangis dan Toshi menenangkannya dengan berkata bahwa hakim akan memberikan keputusan yang tepat seperti sebelumnya. Sagun berterima kasih pada Tanu dan temannya yang telah menyudutkan Ishita. Sagun yakin Ishita akan lemah dalam kasus kali ini. Kasus dilanjutkan. Ishita dan Raman berdoa untuk Ruhi. Hakim berkata bahwa dirinya telah mengambil keputusan siapa yang lebih baik untuk Ruhi. Hakim berkata bahwa Ruhi bisa terpengaruh jika ada masalah yang terjadi di rumahnya. Ashok kemudian muncul dan Raman bertanya apa yang dilakukannya di sini. Ashok menjawab bahwa dirinya ingin mengatakan sesuatu. Ashok berkata pada hakim, mungkin kau merasa lingkungan rumah Raman dan Ishita tidak baik untuk Ruhi dan Sagun lebih baik daripada mereka, tapi siapa yang mengatakan bahwa Sagun adalah ibu yang baik? Apakah kau tahu bahwa perilaku Sagun lebih keras daripada Raman? Aku bersamanya selama 6 tahun dan dia wanita yang sangat berbahaya, jadi aku meninggalkannya dan tidak menikahinya. Sagun pun terkejut dan meminta Ashok menghentikan ucapannya. Hakim meminta Ashok melanjutkan ucapannya. Ashok kembali berbicara, ketika kau mengirimkan Ruhi pada kami waktu itu, aku tahu Sagun tidak akan menjadi ibu yang baik. Ruhi menjadi ketakutan karena Sagun selalu memarahi dan memukulnya untuk hal-hal kecil.
Aku merasa malu tentang gagalnya hari pernikahanku dan apa yang Raman serta Mihir lakukan adalah benar. Semua orang akan melakukannya jika dalam kondisi seperti mereka. Kau dapat memilihkan orang tua yang lain untuk Ruhi tapi bukan Sagun. Setelah pernikahan kami batal, dia tidak punya rumah pekerjaan, Sagun tidak mempunyai keseimbangan finansial. Aku pikir bukan ide bagus untuk memberikan Ruhi padanya. Sagun pun menamparkan Ashok dan berkata bahwa dia adalah pembohong. Ashok berkata, lihatlah perilakunya ini. Hakim berkata bahwa Ashok melawan Sagun dan mencoba memanipulasi untuk terakhir kali. Ashok mengiyakan dan berkata bahwa dirinya ingin Ruhi mendapatkan pendidikan yang baik. Hakim pun berkata akan memberikan kasus anak ini pada yayasan anak karena kedua keluarga tidak baik untuknya. Semua orang pun terkejut. Ishita lalu meminta Hakim mendengarkannya sekali saja. Hak mempersilahkan Ishita berbicara. Ishita pun langsung angkat bicara yang pada intinya dengan mengirim Ruhi pada sebuah yayasan anak, Ruhi tidak akan mendapat cinta dari keluarganya. Ishita berkata bahwa dengan membuat Ruhi jauh dari keluarganya maka Hakim akan merusak banyak kehidupan. Sambil menangis Ishita meminta Hakim memikirkan kebahagiaan Ruhi. Hakim meminta Ishita untuk duduk kembali. Ishita pun memeluk Ruhi. Hakim mengatakan bahwa dia memberikan hak asuh Ruhi pada Ishita untuk beberapa bulan sebelumnya dan sekarang dia akan memberikan hak asuh itu kembali pada Ishita dan Ishita harus menyerahkan laporan ke pengadilan setiap bulan. Raman pun meminta agar Hakim menutup kasus hak asuh ini dan memberikannya hak asuh permanen Ruhi agar Sagun dan Ashok tidak lagi menyeretnya ke pengadilan lagi karena rencana-rencananya. Mereka semua tersenyum sementara Sagun hanya bisa menangis. Hakim pun memutuskan memberikan hak asuh permanen pada Ishita Bala. Ruhi pun memeluk Ishita. Raman berkata bahwa mereka akan bersama selamanya. Mereka semua membawa Ruhi keluar. Raman lalu mendapat panggilan telepon dan berjalan bahwa dia akan pergi ke kantor karena bosnya memanggil. Raman pun meminta mereka untuk pulang dan akan bertemu lagi di malam hari. Ishita memintanya untuk pulang lebih awal karena mereka akan mengadakan pesta untuk Ruhi. Raman lalu melihat Ashok dan berkata bahwa dia selalu melakukan apa saja untuk motif dirinya sendiri. Raman juga menduga jika yang terjadi hari ini adalah rencananya juga. Raman kemudian meminta Mihir untuk segera pergi. Ashok tersenyum dan berkata bahwa mungkin Raman menduga jika dirinya telah mendukungnya. Sagun mendatangi Ashok dan bertanya mengapa dia melakukan semua ini sedangkan Raman dan Ishita adalah musuhnya. Ashok meminta Sagun memulai hidup barunya tanpa dirinya. Ashok berkata bahwa dia tidak bisa menikahinya dan ingin dia membencinya. Ashok kemudian pergi dan Sagun hanya bisa terdiam dan menangis. Raman sedang dalam rapat. Dewan direksi dan bosnya meminta Raman untuk pindah ke Singapura. Tapi Raman berkata bahwa keluarganya berada di sini dan Raman tidak terpikir untuk harus pergi. Sang bos berkata bahwa ini hanya formalitas dan Raman bisa menolak jika dia mau. Raman pun berpikir tentang Sagun dan wajah Ishita yang selalu menghadapi masalah karena Sagun. Raman pun berpikir untuk menerima tawaran tersebut karena memikirkan kebahagiaan Ishita. Raman pun menerima tawaran tersebut. Bos pun berkata jika Raman yakin dengan keputusannya maka dia akan menyuruh timnya untuk mengirim keluarga Raman juga. Raman berkata bahwa keluarganya akan tetap tinggal karena istri dan anaknya sudah terbiasa dengan keluarga di sini. Bos pun berdoa yang terbaik untuk Raman dan kemudian melangkah pergi. Raman pun berpikir tentang Ishita. Pesta sedang berlangsung. Romi menari bersama anak-anak. Raman datang dan Ruhi membawanya menari. Ruhi meminta Romi memutar musik. Raman meminta Romi untuk menghentikannya dan berkata bahwa dirinya ingin berbicara. Toshi bertanya apakah Raman mendapat penghargaan lagi. Raman membantah dan berkata jika dirinya mendapat promosi dan akan pergi ke Singapura. Keluarganya pun terlihat marah. Raman berkata bahwa dia akan pergi beberapa hari untuk melihat beberapa pekerjaan di sana dan akan segera kembali. Raman dalam hati meminta maaf pada Ruhi karena telah membohonginya. Raman juga berkata bahwa dirinya akan pergi sendirian ke sana.
Toshi pun marah dan meminta nomor ponsel bos Raman untuk memarahinya. Raman berkata bahwa dirinya hanya pergi untuk beberapa hari. Ishita pun berkata bahwa Raman harus datang setiap akhir pekan sebagai hukumannya. Raman menatap Ishita dan berpikir jika dirinya telah pergi maka semua hal buruk yang terjadi akan pergi dari kehidupan Ishita. Ruhi lalu berlari ke kamarnya dan Raman mengejarnya. Ishita mendatangi Ruhi dan melihatnya menangis. Ruhi bertanya mengapa ayahnya harus pergi. Ruhi meminta Ishita mencegahnya. Ishita pun menjelaskan bahwa ayahnya pergi untuk bekerja dan akan segera kembali. Ishita juga berkata bahwa mereka akan melakukan panggilan video dengan ayahnya. Ishita juga menjelaskan jika Singapura tidak begitu jauh dan hanya sekitar 4 jam perjalanan. Ishita kemudian memeluk Ruhi dan Raman melihat mereka dengan sedih. Ruhi melihat ayahnya dan berlari memeluknya. Raman pun menasihati Ruhi dan Ruhi memahaminya. Raman lalu meminta Ruhi untuk meneruskan pestanya. Ruhi pun melangkah pergi. Raman lalu berbicara dengan Ishita. Dia meminta Ishita untuk mengurus semuanya setelah dia pergi ke Singapura nanti dan mengusulkan Ishita untuk minum kopi bersama Mani. Ishita pun hanya menatap Raman. Raman memintanya untuk tidak berpuasa. Ishita pun bertanya mengapa Raman memberinya pidato perpisahan. Raman terus saja berbicara. Ishita kembali bertanya untuk berapa lama Raman akan pergi. Tapi Raman tidak menjawab dan terus saja berbicara panjang lebar tentang apa-apa yang harus Ishita lakukan jika tidak ada dirinya nanti. Raman kemudian berkata jika dirinya akan ada pertemuan makan malam. Raman kemudian pergi dan Ishita pun menangis dan berkata mengapa dirinya menangis padahal Raman tidak akan pergi selamanya. Sagun sedang berbicara di telepon dengan seseorang dan membicarakan tentang masalah keuangan dan biaya untuk Aditya. Raman datang dan mendengar percakapan telepon Sagun. Sagun menutup teleponnya dan menyuruh Raman untuk pergi. Raman berkata jika dirinya ingin menemui Aditya. Sagun mengatakan jika Aditya telah tidur. Raman berkata bahwa dirinya akan pergi ke Singapura dan ingin bertemu Aditya sebelum berangkat. Raman lalu memberikan cek untuk Aditya dan keamanan finansial Sagun. Mereka sedikit berdebat dan kemudian Raman melangkah pergi. Sagun kemudian berujar bahwa Ashok tidak bisa melakukan semua ini kepadanya karena Sagun merasa sudah memberikan 6 tahunnya pada Ashok. Sagun pun menelponnya tapi Ashok tidak menerima panggilan teleponnya. Sagun pun berujar tidak akan melepaskan Ashok. Raman berpikir bahwa Sagun tidak akan pernah berubah dan tidak akan mengurus Aditya. Raman pun berpikir untuk tetap mengawasinya dimanapun dia berada. Ashok menelpon Mihika dan Mihika memarahinya. Ashok pun menjelaskan bahwa dirinya telah berbuat banyak untuk Raman dan Ishita juga melawan Sagun. Ashok berkata bahwa itu adalah hadiah pernikahannya. Mihika pun mengumpat Ashok dan berkata betapa dia sangat membencinya. Ashok menjawab bahwa setiap cerita diawali dengan kebencian. Ashok bertanya kapan dirinya bisa menikahi Mihika. Mihika berkata bahwa dirinya tidak akan pernah menikah dengan Ashok lalu Mihika menutup panggilannya. Ashok kemudian berkata pada Suraj bahwa dirinya mendapatkan keuntungan dari luka dan pengorbanan Suraj. Raman menemui Mani. Mani mengucapkan selamat dan bertanya mengapa Raman memanggilnya. Raman pun mulai berbicara panjang lebar. Pada akhirnya Raman berkata bahwa dia ingin Ishita hidup bahagia saat tidak ada dirinya di sekitar Ishita. Raman ingin Mani menemani Ishita, Mani pun menyetujuinya dan berkata akan mengurus Ishita dan menjadi orang kepercayaan Raman. Raman berkata agar Mani menjaganya seperti miliknya. Mani pun terkejut dan merasa bingung dengan ucapan Raman. Raman kembali berkata bahwa dirinya akan pergi dan meminta Mani selalu ada bersama Ishita. Raman kemudian beranjak pergi dan Mani pun sibuk dengan pikirannya. Raman berjalan di jalanan, dia mengingat Ishita dan menangis. Raman berkata dalam hati, Ishita, aku pergi, kau akan memulai hidup baru bersama Mani, dia akan menjagamu dan melindungimu dari orang jahat seperti Ashok.
Kau, Mani dan Ruhi akan selalu bersama dalam kebahagiaan. Aku tahu bahwa Ruhi sangat mencintaimu.